Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Siti Nur Alisyah. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 2501070231. Di video ini saya akan membahas tentang sesuatu yang menurut saya sangat penting, yaitu kenapa peradaban Islam yang dulunya maju sekarang mengalami kemunduran atau stagnasi. Oke, kalau kita lihat sejarah dahulu, Islam pernah berada di puncak kejayaan pada masa kekuasaan dinasti Abbasiyah. Umat Islam benar-benar menjadi pusat peradaban dunia. Banyak tokoh-tokoh yang lahir pada masa itu seperti Ibnu Sina yang ahli di bidang kedokteran, Al-Khawarizmi yang ahli dikenal sebagai bapak matematika, dan Al-Farabi yang dikenal sebagai filsuf besar. Ilmu pengetahuan sangat berkembang pesat. Kota-kota Islam jadi pusat perdagangan, kebudayaan, dan pendidikan. Tapi sekarang kondisinya sangat berbeda. Dunia Islam malah banyak tertinggal dalam hal ilmu ekonomi, budaya, dan teknologi. Nah, dari situ saya mulai penasaran, kenapa sih peradaban Islam bisa mengalami kemunduran seperti ini? Untuk menjawabnya, saya membaca jurnal ilmiah yang berjudul Kemunduran Peradaban Islam. Jurnal tersebut dijelaskan bahwa kemunduran Islam itu tak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dengan proses yang panjang yang berasal dari banyak faktor, faktor dari dalam umat Islam sendiri serta yang datang dari luar. Nah, menurut jurnal ini ada 4 penyebab utama stagnasi peradaban Islam. Yang pertama yaitu melemahnya kepemimpinan politik. Setelah masa kejayaan, dunia Islam mulai pecah jadi banyak kerajaan-kerajaan kecil. Masing-masing penguasa sibuk mengurus kekuasaannya sendiri, saling berperang, saling merebut wilayah, serta lupa akan tujuan besar Islam. Padahal dahulunya kekuatan Islam ada di persatuan. Waktu umat Islam bisa bersatu karena mereka punya pemimpin yang adil dan amanah. Tapi saat kekuasaan lebih penting dari keadilan, persatuan mulai hilang dan umat Islam pun menjadi lemah. Faktor yang kedua, menurunnya semangat keilmuan. Faktor ini membuat Islam mundur karena menurunnya semangat mencari ilmu. Dahulu, umat Islam sangat terbuka terhadap ilmu dari manapun. Mereka belajar dari Yunani, Persia, India, lalu dikembangkan sesuai ajaran Islam. Tapi, lama-kelamaan muncul anggapan bahwa ilmu rasional seperti sains dan filsafat itu berbahaya, bahkan dilarang. Padahal dahulu, justru karena keberanian berpikir terbuka itu membuat Islam bisa maju. Tapi begitu ilmu mulai ditolak dan berpikir kritis dilarang, umat Islam berhenti berkembang. Inilah yang disebut dengan stagnasi intelektual atau berhentinya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Faktor yang ketiga yaitu kemerosotan moral dan sosial. Kemerosotan moral dan sosial sangat penting. Kenapa? Karena moral itu fondasi peradaban. Dahulu umat Islam dikenal dengan sikap jujur, disiplin, dan punya etos kerja yang tinggi. Tapi setelah merasa nyaman dengan kejayaan masa lalu, banyak yang jadi malas dan tidak punya semangat lagi. Banyak juga yang hanya bangga dengan sejarah, tapi tidak mau berusaha membangun masa depan. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras pun mulai luntur. Akhirnya, masyarakat Islam menjadi kehilangan semangat berjuang. Faktor yang terakhir yaitu faktor eksternal, serangan dan penjajahan.
Faktor terakhir ini datang dari luar. Yang paling terkenal adalah serangan bangsa Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Waktu itu, Baghdad adalah pusat peradaban Islam, tempat berdirinya perpustakaan terbesar di dunia, tapi semuanya hancur dalam satu malam. Buku-buku dibakar, para ilmuwan dibunuh, dan ilmu pengetahuan pun hilang begitu saja. Setelah itu, dunia barat bangkit dan menjajah negara-negara Islam. Perdagangan berpindah ke Setelah itu, dunia barat mulai bangkit dan menjajah negara-negara Islam. Perdagangan berpindah ke Eropa dan dunia Islam makin tertinggal, baik secara ekonomi, politik, maupun teknologi. Kalau kita lihat dari sisi ilmiah, apa yang dijelaskan Purwanto Revardo beserta rekan-rekannya ini sejalan dengan pendapat beberapa tokoh Islam modern, misalnya Umar Chaprah. Beliau menyebutkan bahwa kemunduran Islam terjadi karena umat Islam gagal menjaga keseimbangan antara kekuasaan, ilmu, dan moral. Ketika umat Islam lebih sibuk mengejar kekuasaan tapi lupa pada pendidikan dan akhlak, maka peradaban Islam akan runtuh pelan-pelan. Lalu ada juga menurut Ahmad Tekhuru. Ahmad Tekhuru menjelaskan bahwa setelah abad ke-11 muncul aliansi antara penguasa dan ulama konservatif yang membuat kebebasan berpikir jadi sempit. Ilmuwan yang berpikir berbeda dianggap sesat, dan di situ kreativitas ilmiah pun mulai mati. Jadi, bisa kita simpulkan stagnasi Islam itu bukan cuma karena diserang dari luar, tapi juga karena umat Islam sendiri yang berhenti belajar dan berpikir terbuka. Menurut saya pribadi, kemunduran peradaban Islam bukanlah karena ajaran Islam yang lemah atau tidak relevan, tetapi karena umat Islam sendiri yang tidak lagi menerapkan nilai-nilai Islam secara menyeluruh. Islam adalah agama yang menekankan pentingnya ilmu, keadilan, kerja keras, dan tanggung jawab. Namun, ketika nilai-nilai itu mulai ditinggalkan, umat Islam pun kehilangan arah dan kekuatan. Jika kita ingin mengembalikan kejayaan Islam, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah menghidupkan kembali semangat menuntut ilmu. Kita harus membuka diri terhadap ilmu pengetahuan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Selain itu, kebangkitan Islam juga harus dimulai dari reformasi moral dan pendidikan. Umat Islam perlu menanamkan nilai kejujuran, disiplin, dan semangat berpikir kritis. Dari yang paling penting, para pemimpin umat harus meneladani nilai-nilai Islam yang sejati, yaitu amanah, keadilan, dan tanggung jawab terhadap rakyat. Sebagai penutup, dari hasil kajian terhadap jurnal karya Purwanto Revardo serta kawan-kawan tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa kemunduran peradaban Islam disebabkan oleh 4 faktor utama, yaitu yang pertama, melemahnya kepemimpinan politik. Yang kedua, menurunnya semangat keilmuan. Yang ketiga, kemerosotan moral dan sosial. Yang terakhir, faktor eksternal, serangan dan penjajahan. Namun, sejarah juga mengajarkan bahwa setiap kemunduran selalu bisa diikuti oleh kebangkitan. Umat Islam bisa bangkit kembali jika mau kembali kepada nilai dasar Islam, ilmu pengetahuan, moral yang kuat, keadilan, dan dengan semangat belajar dan berpikir terbuka, Islam dapat kembali menjadi peradaban yang maju, adil, dan berpengaruh bagi dunia. Sekian pembahasan dari saya. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.